Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang menjawab dengan semangat saya doakan nilainya bagus. Amin. Ya, oke anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, Sehat, Sehat. Bu. sesuai materi hari ini, gimana? Jantung kalian masih berdebar kan? Masih, Bu. Masih ya, Masih. aman Masih, ya. Bu. Ibu kalau enggak ada di sini Patrialis tuh, Bu. Ya, yang tidak masuk, berdebar ke ibu bu. yang tidak masuk siapa? Idun ada Idun? Idun ada tidak? Ada Bu, ada di belakang Bu, Oh ada. ada. Idun mana suaranya? Dun bangun Dun. Idun. Halo bu. Tidur dia, Bu. Ya, masih semangat Idun? Alhamdulillah Ya, semangat. ya anak-anak silakan dirapikan dulu mejanya. Tadi setelah pelajaran matematika, buku yang tidak berhubungan dengan IPA disimpan dahulu ya. Jangan sampai ada yang mengganggu pelajaran IPA. Oke, kemarin kita sudah mempelajari apa? Kalian masih ingat? Mempelajari Jantung, Bu. Berfungsi jantung, Bu. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Jadi, kemarin itu kita sudah mempelajari tentang struktur, fungsi, tentang jantung dan pembuluh Merah. darah. Oke, silakan dilihat gambar yang ada di slideshow. Itu gambar apa sih? Pembuluh darah itu kayaknya, Bu. keping-keping Bu. Pintar sekali. Ini adalah pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Ini yang normal. Oke, ini yang normal. Sekarang Ibu akan menyajikan. Nah, ini gambar apa ya kira-kira ya? Itu ada Bendungan, sumbatannya Bu. itu ya, Bu ya. Iya, kira-kira nanti kalau ada sesuatu yang mengganggu peredaran darah kita, kira-kira apa yang terjadi ya? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Oke, agar pelajaran hari ini lancar, marilah kita berdoa. Mohon dipimpin oleh Regina. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih, Regina. Sama-sama, Ibu Guru. Ya, selanjutnya, ya, ini ya, yang akan kita pelajari hari ini. Ini ada sedikit motivasi untuk kita semua. Hidup itu terlalu singkat untuk mengeluh. So, berbahagialah sekarang juga. Jadi, Ibu mau sekarang semuanya senyum dulu. Pepsodent, mana senyumnya? Ye, kan cantik, ganteng ya, seperti itu. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah secara umum melalui model pembelajaran PBL dengan media kami nanti ada semacam kotak kartu misterius. Jadi nanti kalian diharapkan bisa mendeskripsikan gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah, kemudian penyebab dan gejalanya, kemudian keterkaitan antara gangguan dan kelainan. Selanjutnya adalah terampil dalam menyajikan hasil diskusi. Seperti itu. Manfaatnya juga nanti kita akan memahami penyakit gangguan pada sistem peredaran darah, mengetahui gejala dan penyebab. Selanjutnya memahami usaha-usaha untuk mencegah gangguan kelainan. Oke, ini adalah model pembelajarannya. Mohon dibantu dibacakan di Anggita ya, mohon. Saya, Bu. Iya. Ya, jadi model pembelajaran problem based learning ada 5 langkah. Yang pertama orientasi masalah, yang kedua organisasi kegiatan, yang ketiga penyelidikan, yang keempat menyajikan hasil karya, yang terakhir analisis dan evaluasi, Bu. Terima kasih Anggita. Sama-sama, Ibu. Selanjutnya,
Metode yang Ibu pakai kali ini adalah Kokami. Jadi tidak hanya kita belajar menggunakan metode PBL tadi, tapi juga ada semacam soal di antaranya nanti juga ada hukuman dan reward seperti itu. Penilaiannya, coba dibacakan, Gozi. Ya Bu, jadi nilainya itu ada pretest dan post-test, ada sikap, ada juga penilaian keterampilan Bu. Untuk yang sikap ini ada dua ya Bu, ada pengamatan guru sama angket antar teman. Iya, jadi ingat nanti ada angket antar teman. Jadi kalau ketika kalian berkelompok, jangan sampai kalian tidak ikut bekerja atau bekerja sama ya. Sekarang waktunya pretest 5 menit. Ibu berikan soal, silahkan kerjakan mulai dari sekarang. Sudah selesai? Ya, Bu. Ya Bu. Oke, selanjutnya kita akan ya, Ibu akan bagi kelompok ya, ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok vena, kedua arteri, kapiler. Coba dibacakan kelompok vena siapa saja? Gozi, Ngalamun, Iya Bu, untuk kelompok Vena, Gozi, Iing, Vika, Anggi, Abdul. Abdul apa ini Bu? Arteri, Sepri, Regina, Beatrix, Novita, Erlianto, dan kelompok kapiler Idun, Juju, Dewi, Setio, sama Yadi Bu. Iya, Ini jadi di siapa sini Bu? Saya gak kenal Bu. kamu itu teman sendiri kok belum kenal. Ini tuh berlima agar kalian bisa berkolaborasi seperti itu ya. Selanjutnya, Saya cewek sendiri, Bu. oh tidak apa-apa. Sintaks yang pertama atau langkah yang pertama itu 5 menit ya, orientasi masalah. Perhatikan video yang Ibu share sekarang. Ini adalah suara jantung normal. Ini ada gangguan di ya. Ngeri Bu suaranya Bu. Ya. Setelah mendengar suara dari video tadi, apa yang ingin kalian tanyakan? Yuk, sekarang silahkan. Siapa? Siapa dulu sebelum gue tunjuk? Itu kenapa ya Bu bisa suara jantungnya itu berbeda-beda Bu? Iya ya, kenapa ya? Apa kalian pernah mendengar suara jantung kalian sendiri? Nggak sampai Bu telinganya Bu. Iya, jadi ada alat ya Bisa, untuk Bu. mendengar suara jantung. Terima kasih Regina. Tepuk tangan untuk Regina. Oke, sekarang yang kedua yuk, satu lagi yuk. Pertanyaan apa yang muncul setelah kalian mendengar suara tadi? Kalau tidak ada, ibu tunjuk loh. Itu antara jantung normal sama yang penyakit itu suaranya beda Bu. Yang penyakit itu suaranya horor Bu. Ya, horor ya, seperti di film horor ya. Oke, jadi di sistem peredaran darah itu ada gangguan-gangguan atau kelainan sehingga menyebabkan suaranya itu tidak normal. Oke, sekarang Ibu akan menayangkan suatu artikel yang intinya adalah jadi penyakit yang paling mematikan di Indonesia itu menurut halosehat.com itu adalah apa saja dibaca eh 7
Stroke, jantung koroner, komplikasi. Ya, jadi ada 3 penyakit itu ya. Penyakit sistem peredaran darah itu banyak sekali, tapi kita akan fokus ke 3 saja ini sebagai sampelnya. Oke, Ibu akan membagikan LKPD tentang gangguan dan kelainan sistem peredaran darah. Ya, sekarang adalah merumuskan masalah ditulis di LKPD. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Oke, sudah selesai ya. Sekarang siapa yang berani mengemukakan rumusan masalah selain Regina dan Gozi? Ayo, kalau tidak ada Ibu tunjuk. Iing. Saya, Bu, Oh ya, Dewi. mengapa suara jantung yang normal berbeda dengan suara jantung yang penderitanya mengalami penyakit? Oke, selanjutnya. Saya Bu, Satu lagi, iya, Iing. apa yang menyebabkan suara jantung itu bisa berbeda-beda? Kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana cara kita menyembuhkan jantung itu agar bisa suaranya kembali normal? Ya, satu lagi, silahkan. Saya nggak boleh, Bu. Oh ya udah deh, boleh Gozi silahkan. Ini, Bu. Kira-kira suara jantung yang nggak normal itu penyakitnya apa aja, Bu, namanya, Bu? Oke, terima kasih anak-anak, Iing, Gozi, dan Dewi. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Ya, jadi anak-anak, rumusan masalah yang diharapkan dari video suara tadi dan artikel tadi adalah apa sajakah gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah, kemudian penyebab dan bagaimana gejalanya, gangguan atau kelainan, kemudian yang ketiga, usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Tadi anak-anak lebih fokus ke suaranya ya, tapi intinya yang kita akan bahas adalah apa saja penyebab gejala dan usaha ya, yang paling penting agar kita bisa menjaga sistem peredaran darah kita, anak-anak. Yang kedua, sintak atau langkah kedua adalah organisasi kegiatan, ini 5 menit. Ini sudah siap kan anak? Sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah, Bu. Oke, jangan sampai ada yang numpang ya, harus semuanya berkolaborasi. Ingat nanti ada penilaian pengetahuan, keterampilan juga ada sikap, nanti juga ada presentasi. Ya, silahkan dikerjakan sintaks atau langkah ketiga, membimbing penyelidikan tentang serangan jantung, stroke, dan hipertensi. Penyebabnya dan gejalanya boleh kalian melihat di buku atau bahan ajar atau di literatur-literatur yang lain. Ya, ini terkait diskusi kelompok. Silahkan kalian cari apa saja usaha yang dapat dilakukan agar kita itu terhindar dari penyakit-penyakit sistem peredaran darah seperti serangan jantung atau penyakit stroke atau hipertensi. Ya, tadi seperti yang sudah Ibu bilang ya, kalau cuma PBL saja kita mengaji masalah tanpa ada gamesnya pasti akan kurang menarik. Jadi sekarang kita akan bermain dengan kotak kartu misterius. Ya, perwakilan kelompok maju satu orang mulai dari kelompok satu. Gozi, Iing, Vika, Anggi. Nah, siapa yang mau perwakilan ke depan? Anggita, Bu. Oke, Anggita maju ke depan. Ya, Bu. Kelompok 3 ya, Di, Bu. Ya, nanti ya. Sudah, Anggita? Sudah, Bu. Ya, silahkan ambil di kotak ini sudah Ibu tutup ya dan tidak bisa melihat isinya. Silahkan kamu kocok-kocok pilih salah satu soal. Sudah, Bu. Sudah. Ya. Sekarang coba kamu diskusikan dengan kelompok kamu. Apa jawaban dari soal ini? Nanti kalau benar kamu dapat hadiah dan kalau kamu salah, nanti kelompoknya dapat hukuman. Baik, Bu. Ya, misal ini soalnya ya. Kakek Guzi memiliki kebiasaan seperti pada gambar di atas. Apa itu kebiasaannya? Rokok. Lemburin asap, Bu. Ya.
hubungkan dengan gangguan pada sistem peredaran kakek Gozi. Salah, Guzi. Penyakit apa yang kemungkinan dapat menyerang sistem peredaran darah kakek Guzi? Ayo kelompok 1. 1 menit saja dari sekarang. Rokok kira-kira ke sistem peredaran darah kakek Sistem Guzi. peredaran darah. Stroke, Bu. Stroke. Ya, Hipertensi. betul. Jadi karena betul, Ibu silakan untuk memilih salah satu amplop untuk mendapat hadiah ya. Silakan diambil Anggita. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, dibuka silakan. Bentar, Ya, Bu. selamat mendapatkan Silver Queen. Dan selanjutnya, Cuma 1 silver queen-nya, Bu. ya kan dibagi berlima, Guzi. Bagi Ibu nanti. Gozi. Oh, Ya, sintak keempat, langkah menyajikan hasil karya. Yuk, sekarang dari kelompok 2, Sepri, Regina, Beatrix, Novita. Penyebab atau gejala penyakit stroke apa ya? Penyebab dan gejalanya saja. Ibu pilih kalau tidak ada yang berani. Ya, Bu. Kalau Ya, penyebab stroke itu ada 2, Bu, penyebab utamanya. Yang pertama itu arteri yang tersumbat atau kebocoran atau pecahnya pembuluh darah. ya. Selain itu, beberapa orang mungkin hanya mengalami gangguan sementara aliran darah ke otak. Biasanya itu dikenal dengan stroke ringan, Bu. Iya, pintar sekali. Kalau gejalanya, 3 saja Ah, cukup. Kalau gejalanya itu mual, muntah, terus sakit kepala, kemudian mengalami penurunan kesadaran, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Regina. Yang tepuk tangan saya doakan banyak rezeki. Selanjutnya, penyebab dan gejala penyakit jantung koroner apa ya kelompoknya? Yadi tadi, silahkan. Iya, Dik. Kawannya Ayo. Enggak Idun, ada, Bu. Bu. Izin ke belakang, Bu, kayaknya, Bu. Ya sudah, Idun saja. Ayo, tadi memperhatikan tidak? Insya Allah memperhatikan, Bu. Tapi lebih Oke, memperhatikan. Oke. penyebabnya Penyebab PJK. jantung koroner itu Ya, karena konsumsi makanan yang banyak lemaknya, Bu. oke. Seperti apa toh? Kayak gorengan, Bu. Betul, terus. Terus makanan bersantan. Ya, sekarang gejalanya. Kalau gejalanya jantung koroner itu dada sering sakit, Ya, demam, terus cepat mudah lelah, oke. dan pusing, Bu. Oke, sekarang penyebab dan gejala penyakit hipertensi. Ibu ingin dengar suaranya. Saya, Bu, Oke, Juju. penyebab hipertensi yaitu karena kebiasaan merokok, Bu, konsumsi Oke, makan makanan yang asin, oke. banyak makanan yang manis, terus banyak kurang beraktivitas, Bu. Iya, gejalanya. Kalau gejalanya sakit kepala, Bu, sesak napas, nyeri dada, telinga berdenging, mual dan muntah, Bu. Oke. Ya, terima kasih kepada yang sudah memaparkan hasilnya ya anak-anak. Sekarang kita mari buat kesimpulan bersama-sama. Yang pertama, gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah. Tadi apa saja ada 3? Ada Stroke. stroke, Jantung koroner. jantung Koroner, Hipertensi. Oke, hipertensi. sebenarnya anak-anak masih banyak sekali ya gangguan atau kelainan, bisa anemia, thalassemia, leukopenia, leukemia, hemofilia, kemudian arteriosklerosis dan sebagainya. Tapi ibu mengambil yang berdasarkan data itu paling mematikan. Penyebab dan gejalanya tadi sudah disampaikan ya. Kemudian sekarang usaha untuk mencegah gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Siapa yang dari tadi belum bersuara ya?
Ini jadi udah balik, Bu. Abdul, Bu. Jadi Erlianto, Bu, nama lengkapnya itu, Bu. Erlianto, ya silahkan usaha atau untuk mencegah gangguan yang pertama hipertensi coba, biar kita tidak terjangkit hipertensi. Hindari makanan yang terlalu asin, Bu. Oke, itu saja. Ada yang bisa Hindari membantu? hindari merokok, Bu. Ya, Gozi suka merokok tidak? Ya, Bu. Anak baik-baik saya, Bu. Amin, semoga. Ya, Bu. Oke, yang kedua, usaha untuk mencegah yang jantung koroner. Siapa yang belum bersuara ya? Novita belum bersuara. Tidak makan makanan gorengan, makan makanan yang sehat, serta olahraga, Bu. Ya, terakhir yang belum jantung koroner ya, atau stroke. Ayo, anak-anak. Halo. Ya, Bu. Ayo, yang ketiga yang belum berarti yang belum bersuara Beatrix ya. Bagaimana usahanya? Sama Bu, jaga pola makan, aktivitas olahraga, itu aja Bu. Iya. Sama Tepuk senam tangan. jantung, Bu. Oh iya. Oke, lain kali kita bisa praktekkan ya senam jantung ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Jangan Saya, Bu, mau malu-malu. nanya. Oh iya, Iin silahkan. Nah, tadi kan contoh yang kena penyakit jantung itu kan yang udah beraktivitas, maksudnya udah dewasa. Tapi kan ada juga anak-anak, Bu, yang baru lahir tapi udah ada kelainan jantung. Itu gimana, Bu? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi memang pada umumnya penyakit pada jantung itu untuk orang tua ya, tapi ternyata pada beberapa kasus itu bisa juga dari anak kecil dan bahkan dari kandungan. Jadi ternyata itu ada hubungannya dengan pola hidup orang tuanya ya. Jadi tolong besok setelah kita apa punya anak menikah, itu jaga baik-baik pola makan kita, kebiasaan kita, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Kalau kita saja sistem peredaran darahnya, pembuluh darahnya tidak normal atau ada kelainan, otomatis nanti pada janin akan terganggu. Seperti itu. Ya, kita beri aplaus untuk kita semua anak-anak, tepuk tangan karena ternyata apa tepuk tangan itu, tapi 30 menit ya anak-anak, dapat meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh. Jadi tepuk tangan itu selain memberi pujian atau apresiasi ke teman kita, dia juga bisa meningkatkan sirkulasi darah. Oke? Jadi tetap semangat. Ya. Di sini Ibu hanya ingin mengingatkan kembali yang terpenting dari pembelajaran hari ini, intinya adalah mengurangi atau zero smoking ya, mengurangi merokok. Kemudian tensinya jangan sampai di atas 140. Jadi jangan terlalu stres, jangan terlalu depresi. Jadi semua apa-apa bisa dikomunikasikan. Kemudian no obesity, jangan terlalu banyak makan apalagi yang berlemak, berkolesterol. Kemudian olahraga yang teratur, yang bisa apa dilakukan, misal jalan cepat atau bersepeda dan sebagainya. Kemudian pola makan. Kemudian maksud saya 4 sehat 5 sempurna ya anak-anak. Oke, mari kita merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dewi, mungkin? Hal yang bisa kita dapat temui pada pembelajaran hari ini adalah bagaimana cara kita menjaga kesehatan dan pola makan untuk terjaga dari penyakit sistem peredaran darah, Bu. Oke, bagus. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian? Yuk, siapa yang mau bersuara? Ayo, walaupun sudah sore harus tetap semangat ya. Seru, Bu. Bahagia, Bu. Oke, apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran hari ini?
Main, Bu. Kotak misterius. Oh, alah. Jadi yang paling suka tuh mainnya ya dan Dapat rewardnya. dapat dapat coklat, Bu. Oh, Silver Queen tadi. Oke. Apa yang belum? Gurunya, Bu. Oke. Apa yang belum kamu pahami? Ayo jujur saja, tidak boleh bohong. Belum kamu pahami, ayo apa? Sudah jelas penjelasan Ibu. Alhamdulillah. Oke, sekarang ada penilaian atau evaluasi post test ya. Selama 5 menit ini Ibu bagikan soalnya. Ya, selesai. Kemudian ini ada penilaian antar teman. Harus diisi sesuai kejujuran, tidak boleh apa ya, atas dasar setia kawan. Semuanya dinilai bagus, tidak boleh. Ayo, Iing dan Sepri. Tidak boleh ya. Tidak boleh besti Ayo, Ibu ya. jujur tidak boleh. Tidak boleh berbohong. Oke, next. Mau dibaca anak-anak bersama-sama yuk. Semuanya mana suaranya? Semangat belajar. Pertemuan selanjutnya penilaian harian. Bab sistem. Kan, Bu. Aduh. Dia mau baca dengan semua, saya doakan nilainya bagus besok anak-anak. Ini kan babnya sudah terakhir ya, gangguan dan kelainan. Jadi besok pasti ulangan belajar, oke? Ya, Bu. Oke, terima kasih. Thank you so much. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Guru. Alhamdulillah.